Ini kegiatan kita namanya ngobeng. Ngobeng itu bahasa Palembang atau biasa disebut oleh masyarakat Palembang tuh makan dengan cara ngidang. Jadi makan dengan cara ngidang ini memang sudah langka. Di Palembang ini kalau kita buka Wikipedia itu ada 3 tempat yang masih melestarikan. Contohnya di 13 Ulu, 14 Ulu dan daerah sekitar seputaran Tangga Buntung. Ada 3 lokasi itu di Palembang untuk kegiatan yang seperti ini. Jadi ini makin dulang ya? Makin dulang, terus piringnya kita hidang ke lauk-lauknya juga di piring-piring. Jadi makan sama-sama di dulang. Makan sama-sama rame-rame di dulang, diambil ke piring masing-masing. Makan dan pakai tangan. Ayam. Lauknya ayam kecap, nasi minyak, terus ya sayur mayur sambal, lalap seperti biasanya. Itu biasanya baru perkawinan. Iya di perkawinan, di hajatan lain, atau seperti di tanah segala macam lah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit ngobrol tentang ngobeng dan ngidang ala makan Palembang. Jadi banyak kawan-kawan ataupun para penggiat budaya salah persepsi tentang istilah ngobeng dan ngidang. Jadi kalau ngobeng itu adalah orang yang menyajikan makanan, mulai dari dapur. Kalau istilah orang Palembang itu dari panggung sampai ke tempat makan di depan disajikan. Nah itu ada orang yang menyajikan, yang mengangkat dan seterusnya menyusun, itu namanya ngobeng. Nah sedangkan hidangan itu adalah yang sudah disajikan. Nah dalam hidangan itu biasanya ada dulangnya, tempat nasi. Nah, terbuat dari kayu. Kalau dulu mungkin ke belakang ini ada yang dari logam dan sebagainya. Kemudian ada pulur, kemudian ada iwak. Iwak ini bukan hanya ikan, tapi lauk pauk. Nah, kalau pulur ini pelengkap iwak, misalnya acar, ada buah nanas, kemudian lain-lain. Nah, jadi dalam satu hidangan biasanya pertama disajikan, ditaruh dulu nasi. Nah, nasi ini kalau ala Palembang ada yang namanya nasi minyak. Nasi minyak juga ada yang nasi putih. Ya, baik. Banyak orang yang tidak paham atau tidak mengerti apa beda ngobeng dengan ngidang. Jadi kalau ngobeng itu biasanya orang yang menyajikan, mulai dari panggung itu dari dapur ke depan, ke tempat orang mengidang. Nah, sesampai di depan itu ada orang lagi yang juru sajinya, itu disebut dengan ngidang. Nah, ngidang ini ada teknik. Jadi menyusunnya, pertama dia harus taruh nasi dengan nampannya atau dengan dulangnya. Kalau dulu pakai dulang kayu, sekarang mungkin ada yang pakai logam misalnya, atau yang lainnya, atau yang plastik, melamin dan sebagainya. Nah kemudian baru menyusul pulur. Pulur itu adalah pelengkap dari lauk pauk, misalnya acar, sambal, kemudian buah, kemplang dan sebagainya, itu disebut dengan pulur. Kemudian baru menyusul lauk pauk. Nah kalau orang Palembang nyomotnya iwak. Jadi iwak jangan didefinisikan ikan. Tapi iwak ini adalah lauk yang misalnya ayam, daging, opor misalnya kan, atau pentul misalnya dan sebagainya. Nah jadi dalam sebuah hidangan itu biasanya ada 3 kategori. Pertama nasi, kemudian pulur. Nasinya biasanya ada yang nasi minyak, ada yang nasi putih. Bahkan ada yang kombinasi, separuh nasi minyak, separuh nasi putih. Nah kalau orang Palembang bilang nasi minyak ini ya karena dibuat dari minyak samin, makanya disebut dengan nasi minyak. Mungkin kalau di tempat lain disebut dengan nasi lemak misalnya, seperti itu. Nah, jadi Palembang punya kearifan lokal yang sangat bagus, dan makan ngidang ini sebenarnya hampir di daerah Sumatera Selatan hampir semuanya tersebar. Diawali dari budaya Palembang, kemudian juga di daerah, dan mungkin justru sekarang terbalik, di Palembang sudah sangat sedikit sekali orang memakai tradisi ngidang ini. Sementara di daerah-daerah, mungkin di daerah pedalaman, di dusun-dusun atau di desa-desa masih banyak orang makan dengan teknik mengidang ini. Apa perbedaan antara makan sekarang dengan dulu? Kalau sekarang orang ingin praktis, sehingga muncullah hidangan-hidangan prasmanan. Kalau dulu orang lebih senang dengan makanan ngidang. Pertama, kearifan lokalnya terjaga, ukhuwahnya juga terjalin, silaturahmi antar tetangga juga terbina. Dan orang-orang tua lebih suka makannya dengan ngidang daripada dengan prasmanan. Kenapa? Harus ngantri, bawa piring berat dan lain sebagainya. Tidak cocok dengan budaya Sumatera Selatan atau Palembang pada khususnya. Baik,
ada perbedaan lagi kenapa misalnya sekarang ngidang atau ngobeng ini sudah sangat jarang ditemui. Ya pertama dia membutuhkan tempat yang besar biasanya. Jadi biasanya kalau dalam satu rumah besar itu bisa sampai 15 atau 20 hidangan sekali jalan. Kalau dia 2 kali bisa berarti kan 40 itu jadi perputarannya. Kalau satu hidangan itu biasanya isinya 8 orang. Nah, kalau 8 kali 10 hidangan berarti kan sekali jalan itu sudah 80. Kalau 2 kali putaran sudah 160. Jadi hitungannya sudah sangat pas dan sangat tepat. Dan si juru masak, juru penyiap makanan namanya panggung sudah bisa menghitung itu. Berapa undangan, berapa harus dia menyiapkan lauk pauk dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi beda ngidang dengan ngobeng. Jadi ngobeng orang yang membawakan makanan lauk pauk ini, nasi dan sebagainya ini dari dapur, dari tempat belakang ke depan. Sampai di depan disambut dengan juru ngidang. Nah, orang yang menghidangkan ini biasanya yang menyusun. Teknik menyusunnya juga cukup bagus. Misalnya dia harus berhadapan. Kalau di sebelah depan dia taruh ayam, maka lawannya harus di sebelah sini. Kalau di sebelah kanan dia taruh daging, maka dia tidak akan bertumpuk secara acak. Dia akan selalu bersilangan. Begitu juga waktu naruh atau meletakkan pulur tadi. Kalau di seberangnya dia taruh nanas, maka hadapannya juga nanas. Kalau seberangnya juga dia taruh sambal atau lainnya juga. Jadi semua akan kebagian. Jadi maksudnya begini, orang kalau perlu ayam tidak perlu ngangkat tangannya terlalu jauh ke seberang. Dia cukup di sekitar dia sudah ada. Makanya variasi itu memang sudah sangat baik. Makanya makan secara ngidang ini filosofinya luar biasa. Selain juga terjadi keakraban, ukhuwah Islamiyah, makannya enak, nyantai, tidak terlalu terburu-buru, tidak harus ketakutan, harus tidak kebagian dan sebagainya. Luar biasa kebudayaan ini. Tapi ya memang kendalanya sekarang orang lebih ingin praktis sehingga orang lebih melakukan dengan cara prasmanan. Mungkin itu informasi. Apa ya biasanya ngobeng ngidang? Ngobeng ngidang ini kalau dahulu itu lebih banyak dipakai di acara kawinan atau pengantenan. Misalnya ada sedekah munggah, itu biasanya makan. Jadi kalau ngidang sama ngobeng ini biasanya makan berat, artinya makan nasi. Nah kalau dia makannya tekwan, kemudian kue-kuean, itu biasanya dengan cara bolo sebatang atau kambang. Apa namanya? Bolo sebatang atau ngambang. Kalau bolo sebatang itu yang panjang saja seperti itu. Kalau kambang itu dia lebih persegi dan di tengahnya ada orang yang meladeni. Nah, jadi itu perbedaan cara makan orang Palembang ada 3 macam. Ada ngidang, ada kambangan, ada bolo sebatang. Tidak mengenal prasmanan. Kalau yang ngobeng ngidang yang orang Arab ayam itu beda lagi dengan tradisi masyarakat keturunan Arab. Itu mereka makannya ngidangnya satu porsi, satu hidangan, satu dulang itu orang 4 dan lauk pauknya dicampur di dalam hidangan itulah. Dalam dulang itu, dulang nasi itu jadi nasi langsung ditaruh lauknya dan dia diuntukkan 4 orang. Jadi separuh dari hidangan kita. Nah bedanya dia tidak bisa diganti. Kalau sudah selesai diangkat. Kalau ngidang ini bisa di 2-3 kali ngidang. Jadi yang pertama selesai, nanti yang kedua ditambahin lauknya segala macam karena antara nasi dengan lauknya berbeda tempatnya seperti itu. Tinggal hanya nambah piring saja sama air minum. Mungkin itu yang bisa saya informasikan. Ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum. lengkap lah. Zaman 90 masih lah. Ya, masih. Waktu Imam nikah dulu? Iya, oke ini kami. Tahun berapa nikah dulu? 90. Di mana? Daerah mana? Di daerah Sungai Selincah. Oh, masih ya? Ya kan ada meja, Ya, meja. meja. Jadi seperti ini memang Ya. ini ya. Tapi kali itu tuh ngapar sebenarnya ini nih cuma bedanya tuh banyak rumah. Ya. rumah tetangga jadi merek besar. Iya. Sistem yang lama dulu. Bang. Ya. Tapi untuk kebersamaan bagus cerita. Iya. Paling gambut. Ngobeng itu. Jadi dari tahun 90 baru sekali ini, Bu. Baru ketemu. Bagus lah untuk Jadi waktu makan ini teringat, ini tadi ngidang ini. Ya. Jadi nasinya ada 2, Pak, dua nasi. ya, Ya. nasi minyak dan nasi putih. Ya. Nasi minyak sama nasi putih. Ya. Jangan pula kalau kita budak muda kan, Ya. rewang hidangan tuh. Ya. Kalau staff gitu. Itu baru Pengalaman nasi, dulu. yola nutup. Lauknya kemana lagi tidak tahu. Ini namanya acar ya. Kalau nasi minyak nih pasangannya memang nanas. Sama alas.
Sebenarnya kalau yang itunya itu kan Malbi harusnya apa direndam, berhubung paketannya ini jadi kami ikut. Nah, ini cuma cara menikmati juga ya, Pak? Kalau Ibu ternyata tahun berapa dulu pakai ngidang itu? Ada kan kami ini memang ini nih sebenarnya makanya aku ngajak kawan-kawan ke sini nih. Sebenarnya ini nih punya nenek kami dulu, tapi dijual. Oh, rumah ini. Rombongan keluarga Pak Raden, kali dia pendek Pak Raden itu dijual sama omnya, aku juga tidak tahu. Makanya aku teringat jadi tuh. Kalau yang kami sekitar 2000 sebelum Covid masih lah ya, 2015-an masih kami makan hidangan di 12 Ulu sini. Ayo Bu, silakan Bu ya. Yang Pak, kami makan ya Pak ya. Ini enggak balap makan sih ini. Oh itu di sekolah. Ini siapa namanya Dia ini? anak main itulah, Razi ya men. Cucu Oh, cucu ganteng dada dulu kakek kita masak TV sayang. Siapa Bu yang ulang tahun, Bu? Hah? Yang ulang tahun siapa, Bu? Ini Amina Adawiyah 21 29. Umur nggak? Bukan tanggal lahirnya, kalau umur 58 26 55. Dari mana Bu kita, Bu? Dari Puskesmas Kenten sama Puskesmas Pembina. Oh, Pembina. Ya, itu Ibu Sekcam kami T3. Jadi namanya ngobeng ngidang ini Bu ya? Ah, ini lagi ngobeng ini nih, sekalian midang nyore kari. Ya. Jadi Bu, ini Bapak ini dari Sumsel terkini. Oh, Begitu masuk berita, iya. masuk YouTube, masuk TV. Nah, langsung nian Mbak Ati ala kebahagiaannya aku hari ini. Kegiatan kita, jadi kegiatan kita di ngobeng. Ini kan termasuk kegiatan budaya di kota. Adat Palembang kan? Palembang. Jadi kaki kita ambil gambar sama video Ibu makan cak biasa Pak. Kami ini kakek ada acara, tapi kan berhubung lah jam 1 lapar, jadi kami nak makan dulu, baru kakek ada acara kalau dapat nak Jadi itu. kami ambil gambar dari situ, Ibu tunggu baik di sini kakek yang kru-kru kami oleh beliau gambar, yang ngangkat itu. Oke. Karena nunggu dari situ boleh. Yuk, Sambil yuk. di sini. Kalau ini namanya dulang ya? Dulang. Dulang ini namanya. Ada kami ya Pak. Ini Pak, Ibu Sekcam Ya. Ini video dah di situ. Jadi Bu Sekcam dulu. Ah, boleh. ngopeng istilahnya. Ya. Sekcam apa mana? Sekcam IT3. Oh, iya. Ini suamiku. Apa Bu? Ibu? Lestari. Oh, Lestari. Sekolah Bu ya? Iya. Siap, sudah siap ya? Iya. Tapi baru dulang juga ya? Nah, sudah siap ya? Sikok 2, 3. Oke. 5. Dari mana nih Bu? Dari Puskesmas Kenten. Puskesmas Ada Kenten. rusaknya di posisi. Dokter semua nih Bu? Iya. Ya, kasih Bu ya. Siap-siap ya? Dari mana? Ngobeng ngidang ini Bu ya? Ya, ini untuk dokumentasi Bu. Ada Wia. Jadi isinya apa nih? Lauk ya? Ini isinya apa? Lauk, telur, ayam, pentol, sate ya? Sate. Ini nama sate. Yang ngidang ini dah. Yang ngidang istilahnya.
Lembang nama dulu. Ayo. Semejanya berapa? 8, 5, 6. Kalau ini kalau dulu 8. Piringnya berapa piringnya? Ini 6. 6. Oh berarti sepiring 6. Sedulang. Sedulang piring tuh ya? Iya. Zaman dulu tuh sih sedikit habis lauk. Iya, masih beda gitu. Itu tengah nasi dulu. Kok jago. Pak, lanjut Pak. Makan dulu. Ini aja sambal baik. Mari sambal baik. Banyak kompokan baik Bapak. Jadi ini ibu dokter semua ini Bu ya? Iya, ada ibu dokter. Dulu sering nggak Bu ya pakai ngidang juga ya? Sering. Masih kecil dulu. Masih kecil. Mengingat masa lampau. Nah, silakan Pak. Ya berangkat. Berangkat. Makan Pak. Tidak. Tembak. Ngidang obeng ya? Ngidang Pak ya? Ngidang. Ngidang sama udah. Satu banyaknya 6 ini Pak. Iya. 6 Pak. Tahu kok, tahu. Ibu Adal dan Ibu Indah, dan sekalian nanti ada acara kita untuk melepas, mungkin bukan melepas awal ini, ada teman kita di Puskesmas Kenten untuk Purnabakti tahun ini memasuki masa Purnabakti. Mungkin ada baiknya saya belum mengucapkan salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Sekcam
Ya, Ibu Rostasi, Sekjen UT3 beserta Bapak. Yang kami hormati Ketua Hakli Kota Palembang, yang kami hormati dan kami sayangi tuan rumah, dan kami hormati sayangi ibu-ibu, adik-adik, bapak sekalian. Pada hari ini kita menghadiri undangan tadi yang seperti yang tersebut, menghadiri undangan dari Bu Amina. Baiknya untuk membuka acara ini kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini Ibu Amina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini banjir sudah datang, hari ini tentunya kami ulang tahun 24. Ulang tahun aku 24 Maret. Tepatnya 58, jadi lahir di tahun 63. Tapi Allah memberiku rezeki lebih di tahun 2020. Alhamdulillah berkat doa bersama. Nggak bisa aku ngomongkan doa aku dewek, doa itu dicat bersama serta doa RT seluruh di kelurahan doa itu hingga anak kami Dayat DPRS di sebelah kiri. Alhamdulillah. Sampai itu juga dari kami karena sudah pada saat ini juga kami lepas Jakarta ya sama Yuk Wati, tapi itu dari rasa cinta kami, kebersamaan kami, karena ingat kita masa-masa dulu bertangis bersama, ketawa bersama, kalau di Cinomara sama-sama, di sejak dibahasnya juga kadang-kadang sampai semangin kita jalani bersama ya. Terima kasih sama Ibu Maraya, Edi, dan ada di sini ada adik aku, adik kami Hanmatu Sadia yang menjadi puskesmas di rumah sakit Manto. Terus ini di samping kami ini adalah teman SMA, tapi kami masih tetap sampai sekarang ini. Kebetulan juga alhamdulillah waktu 2017 kami bersama melaksanakan umroh dengan aku terakhir ternyata setelah itu kemudian senjatanya diambil lagi. Saat ini juga aku sudah merasakan kehilangan sahabat saya dalam tadi pagi dikirim setelah meninggal dunia, tapi tidak bisa karena ada acara dikuburkan habis asar ini, jadi minta tolong kawan-kawan di sini semoga almarhumah Rini binti Hatta diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Mohon doa dan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Mungkin ini saja Bu ya, karena kita sudah lama di sini Bu ya. Jadi terima kasih kamu Ibu Sekjen. Walaupun di kesibukannya masih menyempatkan datang ke sini, adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan dari saya. Ternyata kita bersahabat walaupun sebentar, tapi terasanya sudah lama. Jadi terima kasih Bapak sama Bapak, terutama pada pendamping hidup saya, imam saya yang telah mendampingi suka dan duka, membesarkan kekuatan kami sehingga saya berhasil. Dan salam Hakli untuk Ketua Hakli. Terima kasih atas kerjasamanya bisa berjalan lancar acara hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara selanjutnya, sambutan dari undangan. Kami mintakan kesediaannya kepada Ibu Sekjen untuk menyampaikan kata-kata Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya jualah pada sore yang berbahagia ini kita bersilaturahmi, bisa bersilaturahmi di tempat yang bagus ini ya, destinasi yang baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang semuanya saya hormati, terutama Kakanda kami Yusuf dan Ibu Aminah. Terus terang sebenarnya saya diundang ini tidak tahu bahwa di ulang tahun ini. Ini sebuah satu kejutan ya. Memang kami diundang kemarin. Jadi alhamdulillah, memang Ibu Aminah ini selain teman kerja, ini sudah saya anggap sebagai ayunda kami sendiri. Kebenaran kami selalu bersama dalam menjalankan tugas kerjasama yang baik dari Puskesmas Kanten dan Kecamatan Ilir Timur 3. Dan saya mewakili dan pribadi mengucapkan selamat ulang tahun, walaupun sudah lewat Bu ya. Belum, berarti yang kedua kali sih lagi gitu. Ya, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah selamat kepada ananda kami Dayat. Mungkin dengan susah payah selama ini ya, alhamdulillah akhirnya bisa juga menjadi seorang PNS. Dan kami doakan semoga selalu sukses dalam meniti karir-karirnya nanti, dan mudah-mudahan nantinya akan cepat dapat jodoh ya. Amin. Ya, dan juga selamat pada ayunda kami Bu Aminah, mendapatkan kepercayaan lagi 2 tahun ke depan bisa mengabdi kembali di Puskesmas Kanten. Mudah-mudahan kami doakan semoga keluarga besar dari kakanda kami Yusuf, Ibu Aminah, dan adik-adik anak ini si Fahmi dan Dayat semuanya sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang didoakan, diinginkan semoga dapat tercapai. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan mewakili dari semua yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemberian kenang-kenangan dari Bu Aminah, dari Bu Secang, kepada Ibu Adel dan Ibu untuk menyerahkan ucapan ulang tahun kepada Ibu Aminah dari Bu Adel, dan dilanjutkan kenang-kenangan dari Bu Aminah ya untuk ini Marini ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang Ibu. Ayo, kalau-kalonya mah. Kalau-kalau lah. Kita sudah ada. Nyopin. Kita gabung.
Muat itu. Ada yang duduk. Di sini. Duduk. Nah, satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah sudah. Ibu-ibu lanjut dan kita pemberian kenangan untuk dari Bu Ani. Oke Ibu, satu lagi acara kita pemberian kenang-kenangan dari Bu Aminah untuk sahabat kita, ibu kita, orang tua kita, Pak Harlan dan Bu Wati yang akan memasuki masa purna bakti. Mohon kesediaannya Ibu Aminah untuk menyerahkan kenang-kenangan, dan ibu-ibu, Bu Maroya, Bu Sri, Bu Hemi. Fahmi, tolong foto nih. Ada 2 lagi ya, Atika, untuk Ketua Hakli ulang tahun, sama Mbak Indah juga lagi berulang tahun kesini. Ya, pada Mbak Indah sama Wada. Ini Ibu apa nih, Ibu? Ibu Adawiyah. Adawiyah. MKS. Nah, ini yang terakhir. Ayo ya, sini ya. Mami, sini. Oh, saling sentuhan baju. Oh, ada dulu. Yang mana dulu? Foto dulu. Oh, ini foto dulu. Satu dulu yang Ini ulang tahun ini, Ibu Indah. Ini dari Mbak Indah ini lah. Tidak apa-apa, kampung. Bahasa ini dipakai
Bahasa ibu dipakai lestarikan tradisi warisan budaya leluhur. Banyak cara menikmati kuliner, dari cara bingen atau mengadopsi cara luar negeri. Dari bingen ada ngobeng ngidang, cara menikmati kuliner dengan sajian di atas dulang. Ada nasi, lalu ada pulur dan iwak disajikan lalu dinikmati bersama. Bisa di atas meja dan bisa juga di lantai rumah, panggung atau rumah kayu. Dan ada juga dengan cara prasmanan. Semuanya adalah pilihan. Mau cara bingen, cara modern, semuanya bisa membuat perut kenyang. Tetapi mewarisi dan melestarikan tradisi tentu akan lebih baik. Anda tinggal menentukan pilihan, ngobeng ngidang, prasmanan, atau cara lain. Silahkan.